Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah tadi kita lihat tutorial untuk membuat ortomozaik dengan menggunakan Agisoft Metashape, yang sebelumnya juga fotonya sudah di resizer dengan menggunakan Fusion Photo Resizer, kemudian diolah ke dalam Agisoft Metashape dengan output ortomozaik, foto ortomozaik, dan juga Visionary Report. Kemudian setelah kita mendapatkan ortomozaik, kita beralih ke aplikasi ArtMap 10.4. Jadi yang kita pakai versinya untuk untuk aplikasi ArcGIS kita gunakan adalah ArtMap 10.4. Kita buka. Oke, kita buka sambil menunggu. Baik, setelah kita buka tadi ArtMap 10.4 dapat dilihat tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, kita close saja kotak dialog yang di depan ya, kita close saja. Kemudian kita cari data ataupun ortomozaik yang sudah dibuat tadi. Kita cari, kemudian untuk kita dapatkan ya foldernya, silakan connect to folder untuk memudahkan dalam pencarian datanya. Kita cari di sini, saya tadi simpannya di sini. Nah, ini saya dapatkan ortomozaik UBB ya yang tadi sudah dibuat. Kita add saja. Setelah kita add, tampilannya seperti ini. Jadi bisa di scroll up ya, bisa di scroll down, bisa di scroll up. Tampilannya seperti ini. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita ingin melayout peta. Sebelum kita melayout peta, kita harus mengolah datanya terlebih dahulu. Kita harus membuat petanya terlebih dahulu. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus menyamakan sistem koordinat yang ada di hasil foto udara dengan aplikasi ini seperti itu. Kita ke view untuk menyeting ya, ataupun mengatur titik koordinatnya ataupun sistem koordinatnya. Ambil view, klik view, kemudian data frame properties, kemudian pilih koordinat sistem. Kemudian karena kita menggunakan koordinat sistem UTM ya, sehingga kita pilih projected coordinate system. Kita boleh klik double klik ya projected coordinate system, ataupun kita klik tanda plus di sebelah kiri projected coordinate system. Kemudian setelah kita pilih projected coordinate system, kita pilih UTM, Universal Transfer Mercator. Kita pilih, kemudian kita pilih WGS 1984 atau WGS 1984. Kita pilih Southern Hemisphere karena Bangka Belitung berada di bagian selatan dari garis khatulistiwa ya. Southern Hemisphere, kemudian lokasi ataupun zona Bangka Belitung terletak pada 48S. WGS 1984 UTM Zone dan 48S. Kita pilih 48S. Nah, ini merupakan lokasi Bangka Belitung ya. Kemudian kalau memang kita mau membuat atau membuat peta di lokasi yang lain ya, misalnya Bali ataupun Jawa ya, dia zonanya beda lagi, zona 49S ataupun zona 50S gitu.
Jadi ini untuk Bangka Belitung kita pilih K8S. Kemudian untuk memudahkan kita nantinya, karena pada saat melayout peta kita harus sesuaikan dengan sistem koordinatnya, kita klik kanan untuk kita masukkan ke dalam add to favorite. Ini karena saya sudah memasukkan ke dalam add to favorite, sehingga ini sudah tidak aktif ya untuk add to favoritnya, tapi silakan teman-teman semua untuk add to favorite sehingga memudahkan teman-teman untuk mencarinya. Oke, setelah itu apply, kemudian oke. Nah, sistem koordinat kita sudah terdeteksi dengan sistem koordinat UTM. Oke, setelah kita tambahkan sistem koordinatnya, kemudian kita buat ataupun kita olah data kita, peta kita untuk kita jadikan sebuah peta seperti itu. Nah, adapun informasi yang bisa kita tampilkan ke dalam sebuah peta berupa titik atau poin, kemudian berupa polyline ya atau garis, kemudian ada area kawasan ataupun poligon. Nah, 3 SHP ya, shape file itu yang akan nanti kita buat. Jadi shape file ini adalah data yang kita masukkan ke dalam sebuah foto udara yang sudah dijadikan ini ya, untuk mozaik ini untuk kita tampilkan nanti ke dalam peta. Jadi untuk menambahkan shape file ataupun untuk membuat poin, polyline dan polygon tadi, kita masuk ke dalam katalog. Kemudian kita buat folder dulu agar SHP atau shape file kita berada di satu folder ya, Jadi saya masukkan di sini, saya klik kanan, kemudian new folder, kemudian kita tulis SHP UBB misalnya ya, SHP UBB. Oke, keluar foldernya. Kemudian untuk membuat shape filenya atau SHP-nya, kita klik kanan, kemudian kita klik new dan juga cari shape file. Ini shape filenya kita cari atau kita klik. Nah, untuk yang pertama kita mau membuat poin ya misalnya. Nah, kita buat poin misalnya nama kita coba tulis nama, ada shape filenya, nama gedung. Boleh seperti ini, boleh juga biasa nama gedung. Kemudian poinnya kita pilih poin ya. Ini ada pilihannya banyak, poin, polyline, polygon, multi point dan multi patch. Kita buat poin dulu untuk membuat titik ya, Kemudian ini kan koordinat sistemnya harus kita ubah dulu. Ini belum diketahui koordinat sistemnya, sehingga kita harus edit dulu koordinat sistemnya. Kita pilih, karena kita sudah masukkan ke dalam favorit, kita pilih WGS 084 sama seperti kita atur di awal layout tadi. Oke, kita okekan, kita oke lagi. Nah, muncullah titik ya, SHP titik yang nantinya akan kita buat ke dalam sebuah peta ini, ke dalam sebuah hasil foto udaranya. Ini kita close dulu. Kemudian untuk membuat SHP kita ini ya, kita cari feature. Tapi karena di sini belum ada ya, kita harus di dalam menu bar ini kita harus menampilkan draw, kemudian editor ya, dan layout. Jadi ini yang wajib dimasukkan ya ke dalam menu bar menu ini dengan klik kanan, kemudian kita pilih minimal draw, editor dan layout seperti itu. Oke, editor kita sudah muncul. Untuk menampilkannya ataupun membuat titik ini, kita pilih editor, kemudian start editing. Loading ya, agak lama. Kemudian kita pilih di sini create feature, klik, kemudian klik nama gedung ini, poin ya,
poin. Kemudian ini sudah muncul kursornya seperti ini, terus kita tinggal titikkan saja di mana lokasi yang mau kita tampilkan ya. Misalnya ini adalah gedung D untuk Fakultas Pertanian Perikanan Biologi ya. Ini kita titikkan 1 di sini, kemudian kita titikkan 1 di sini. Oke, sebentar. Kita titikkan 1 di sini. Oke, ini contoh, dan saya buat dulu untuk 3 titik ini. Kemudian untuk merubah titik ini menjadi menjadi simbol yang menarik ya, seperti itu. Kita dapat mengklik sekali di titik yang di sini, di layers di table of content ini. Kita cari misalnya ini ya, kita pilih ini misalnya. Ini, kemudian di sini bisa kita ubah warnanya kuning misalnya. Kemudian kita juga bisa mengubah ukurannya seperti itu. Kemudian kita oke, dia akan langsung berubah warna. Nah, untuk menyimpan titik yang sudah kita simpan, titik yang sudah kita buat, menyimpan SHP-nya, kita pilih editor, terus stop editing. Kita yeskan. Oke, kita sudah punya satu SHP dengan SHP poinnya atau titik dengan nama gedung seperti itu. Oke. Baik, kita sudah punya 3 titik. Kemudian kita akan coba buat nama ya di titik-titik ini. Karena ini poinnya bernama nama gedung, kita akan coba buat nama di tiap-tiap titik. Untuk membuat nama, silahkan klik kanan, kemudian open attribute table. Di sini kita klik di sini di menu pertama table option, ada add field, kemudian kita buat nama gedung. Nah, untuk membuat nama di field ini kita tidak boleh menggunakan, maksudnya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita bisa menggantinya dengan underscore ya, atau garis bawah. Untuk nama gedung, dan biasanya juga tidak dapat kita buat secara panjang, dengan panjang namanya terlalu panjang. Jadi kita buat secara singkat saja, misalnya nama jadi ya. Kemudian ini kita pilih, karena kita akan membuat teks ya, kita membuat huruf semua, kita pilih teks. Ini panjangnya kita kira-kira saja, kalau nama gedung tidak sampai 50 huruf, bisa kita buat 20 huruf. Kita oke kan. Nah, untuk membuat nama, kita edit lagi dengan editor, start editing, kemudian klik poinnya jadi biru ya di sini, sehingga kita dapat mengetahui lokasi yang ingin kita namakan itu di mana. Jadi kita klik poin yang pertama, kemudian kita klik 2 kali di sini agar bisa kita tulis ya. Jadi di sini namanya gedung D. Kita buka gedung D. Kemudian kita klik lagi di sini untuk poin kedua. Bentar. Ini namanya gedung E. Dan terakhir ini adalah gedung F ya. Bisa kita klik juga langsung. Bentar. Ini karena poinnya cuma 3, jadi kita bisa mengidentifikasi ya namanya di mana untuk titik yang di mana. Namun misalnya kita punya titiknya terlalu banyak dan kita tidak tahu posisinya di mana saja, tinggal diklik saja titiknya sehingga kita bisa terus menamakannya sesuai dengan lokasinya. Oke, sudah selesai ini. Kemudian kita editor, stop editing, yes ya, save, yes.
selesai. Kita sudah punya nama gedung DEF. Kita sudah buat poinnya ya. Jadi ini adalah apa namanya, SHP titik dengan atribut data berupa nama gedung seperti itu. Kemudian ini kita tinggalkan dulu untuk titik. Kemudian kita masuk untuk membuat SHP garis. SHP garis. Kita start editing lagi sama seperti kita buat poin tadi. Kemudian kita untuk membuat SHP yang baru ya, kita buka katalog. Ini katalog. Kemudian kita klik SHP UBB yang sudah kita buat foldernya tadi. Kemudian kita klik new dan lanjut ke save file. Save file yang kedua kita buat misalnya panjang jalan. Oke, panjang batas kawasan dengan tipe polyline ya, ataupun garis. Nah, ini kita edit lagi sistem koordinatnya PGS 184 kemudian kita klik OK. OK ya. Selesai untuk SHP-nya. Kita start editing, kemudian kita pilih create pages, muncul kotak dialog yang di sebelah kanan ya, kemudian kita klik saja dan kita mulai untuk menggambar panjang batas kawasan. Jadi saya ambil di sini misalnya dari batas awal kita masuk ke Fakultas Pertanian Perikanan Biologi, kita tarik garisnya dengan mengklik pertama di sini, kemudian kita buat saja ya untuk seluruh panjang batas ini. Jadi dari titik depan ke titik belakang kita buat titiknya lagi, kita klik lagi di sini. Kita sudah punya satu garis untuk panjang batas kawasan di sebelah barat ya, sebelah timurnya bangunan. Kemudian kita tarik lagi garis untuk kita mengetahui panjang batas kawasan di sebelah selatannya ini ya, selatannya bangunan. Kita klik di sini, kemudian kita klik lagi di sini. Kita klik lagi di sini. Ini untuk panjang kawasan, jadi dapat kita ambil ujungnya saja. Sebentar. Kita tarik lagi garisnya. Maaf. Ini kalau salah ya, kalau salah silakan diklik kemudian delete vertex. Kalau salah menitiknya kita klik kanan delete vertex seperti itu. Jadi ini saya lanjutkan lagi untuk menitikkan panjang batas kawasan. Kemudian terakhir ketemu ke titik yang awal. Untuk terakhir kita double klik ya, sehingga SHP kita dianggap selesai. Double klik. Nah, ini yang kita hasilkan. Yang kita hasilkan ini adalah panjang batas kawasan. Sudah kita dapatkan. Jangan lupa untuk di save ya, di save kemudian di stop agar kita dapat melihat ataupun dapat menyimpan garis panjang batas kawasan ini. Nah, sama seperti poin tadi, kita dapat mengubah panjang batas kawasan ini ataupun SHP polyline ini, SHP garis ini dengan mengklik ini ya, gambar yang di sini, kemudian kita pilih mana yang menurut kita bagus sesuai dengan kreativitas masing-masing, sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kita
Saya coba pilih yang ini. Oke kan? Jadi dia muncul garisnya seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian karena polyline kita dapat mengetahui ukuran ya, ukuran panjangnya. Untuk mengetahui ukuran panjangnya, kita klik kanan panjang batas kawasan yang di layer ini. Kemudian kita open attribute table. Kita klik table option yang di menu pertama. Kemudian kita add field. Kita mau mengetahui panjang ya. Panjang kita sebut panjang aja. Kemudian kita pilih double. Kenapa kita pilih double? Karena kita membutuhkan skala ya, skala ataupun pengukuran, sehingga double inilah yang dapat kita gunakan untuk mengukur ya, ataupun dalam pengukuran. Oke kan? Kemudian kita klik kanan untuk mengetahui panjang ya, panjang dari dari sini sampailah kembali lagi. Jadi panjang keliling kawasan FPPB atau Fakultas Pertanian Perikanan Biologi ini dapat kita dapatkan ya secara langsung melalui aplikasi ArcGIS ini dengan mengklik kanan panjang yang tadi kita buat. Kemudian kita calculate geometry, kita pilih calculate geometry. Kemudian ini kita pilih length, benar kita pilih length. Kondisinya sudah sesuai, kemudian unitnya meter, kemudian kita oke kan. Jadi kita dapati bahwa keliling dari kawasan Fakultas Pertanian Perikanan Biologi ini adalah sepanjang 624 meter seperti itu. Kemudian jangan lupa kita ini sudah di save ya. Kemudian sudah kita dapatkan ini, jadi setelah kita membuat garis, kemudian kita langsung dapat mengetahui panjang ya, atau ukuran panjang dari garis tersebut secara real. Jadi ini yang kita buat adalah keliling dari kawasan FPPB atau Fakultas Pertanian Perikanan Biologi dengan panjang 624,10 meter. Oke baik, selesai untuk SHP lainnya atau garis. Baik, setelah kita membuat poin, kemudian kita membuat garis. Yang ketiga kita akan membuat SHP ataupun serpal poligon. Poligon ini adalah area atau kawasan, berarti nanti kita akan bisa mengetahui luasan dari kawasan yang kita buat. Jadi kita kembali lagi ke katalog ya, ini katalog, kemudian kita coba untuk buat SHP dari poligon ya. Kita buat SHP poligon, ini saya buat kawasan PPB. Oke, ini kita pilih poligon. Ini kita edit koordinat sistemnya menjadi 48S, kita oke kan, kemudian kita oke kan lagi, kita close dulu ya semuanya. Kemudian kita pilih editor, start editing, klik lagi create feature, muncul kawasan ini FPPB, kemudian kita gambar ya, kita pilih ini, kemudian akan muncul kursor seperti ini, kemudian kita akan menggambar kawasan FPPB ini. Jadi tadi kita sudah menggambar panjang batas kawasan, setelah ini kita membuat kawasannya. Jadi bisa kita ikuti dari yang panjang tadi ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik di ujung sini, kita klik lagi di ujung sini, dia akan muncul seperti area. Kita klik lagi. Karena area kita batasi untuk mengakhiri pembuatan SHP poligon ini,
ketika sudah terbentuk area, sudah bisa langsung kita klik kanan seperti itu, sesuai dengan yang panjang garis kawasan tadi ya, keliling dari kawasan tersebut. Kita klik kanan saja untuk mengakhiri pembuatan SHP poligon kita. Kita klik kanan, jadi menunya seperti ini. Nah, kemudian ini hasilnya. Kita bisa mengubah lagi sama seperti kita buat poin dan juga panjang tadi ya. Kita ganti modelnya ya, ataupun simbolnya, agar dia terlihat, misalnya agar gedung yang di dalam area tersebut terlihat, kita coba untuk membuat poligon ini ya dengan model seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita oke-kan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kita ketahui bahwa kawasan FPPB atau kawasan fakultas ini di dalam sini seperti itu, dengan garis-garis ini. Oke, baik. Setelah kita mengubah style ataupun gaya dari area ini, untuk mengetahui luas dari kawasan yang kita buat, sama seperti tadi, kita edit dan stop dulu, kita save dulu SHP yang kita buat, kemudian kita klik kanan di kawasan yang kita buat, kemudian open attribute table, kemudian kita klik menu pertama, table option, dan add field, kemudian kita tulis luas di sini. Karena kita menghitung ya, sehingga kita pilih double untuk kita ketahui skalanya, skillnya ya, kita oke-kan. Kemudian sama seperti tadi, klik kanan, calculate geometry, kemudian kita mau pilih area, kita mau tahu area kita berapa luasnya, kemudian biasanya untuk satuan kita pilih hektar, tapi ada sebagian tempat ya kita bisa memilih square meter ataupun meter persegi ya, tapi secara umum kita bisa memilih juga untuk hektar seperti itu. Hektar, oke. Sehingga kita ketahui, oh ternyata kawasan kita seluas 2,28 hektar seperti itu. Oke, selesai untuk ini ya, untuk poligon. Jadi kita sudah membuat poin, kita sudah membuat garis, kita juga sudah membuat area atau poligon. Kemudian kita mau menampilkan misalnya kita buat tadi nama gedung. Baik, kita akan menampilkan nama gedung yang sudah kita buat tadi. Cara untuk menampilkan nama gedung ini, silakan diklik kanan nama gedung, kemudian kita buat properties, kita pilih properties. Tunggu, kemudian kita cari label ya, dan kita pilih di sini label fieldnya adalah nama gedung yang tadi kita buat. Kemudian kita bisa mengubah style fontnya, style hurufnya, misalnya ini kita cari ini ya, misalnya backscape, kemudian agar lebih jelas kita perbesar 12, kemudian kita bold boleh, kemudian kita bisa mengubahnya menjadi warna kuning misalnya, kuning atau merah, kemudian kita bisa edit lagi lebih bagus lagi, kita pilih simbol, kemudian kita coba edit simbol ya. Nah, di sini ada mask. Biasanya kalau kita mau menampilkan kalimat huruf ataupun kata di atas sebuah peta, karena agar lebih jelas ya, kita gunakan mask ini agar lebih jelas. Oke, ini tinggal diganti menjadi halo, kemudian size-nya cukup 2, kita oke-kan, sehingga nanti dia akan berubah ininya batas hurufnya ini jadi nampak atau terlihat ya, dengan kita pilih putih seperti itu. Kita oke-kan, kita
apply, kemudian kita oke. Di sini belum terlihat namanya. Untuk bisa terlihat ya namanya, kita pilih label feature. Muncul nama gedung seperti ini. Oke, ini gedung D, gedung E, dan gedung F. Tadi yang saya sebut mas tadi itu adalah ini. Kita pilih halo tadi. Jadi terlihat dengan jelas dan tidak tidak mengganggu tampilan. Oke, baik. Saya rasa ini cukup untuk kita melayout peta, untuk membuat SHP maksudnya. Kemudian kita langsung menuju ke bagaimana cara kita membuat layout peta dengan output JPEG ya, JPEG peta. Untuk membuat layout di atas sebuah kertas ya, istilahnya seperti itu, kita pilih dulu atau kita atur dulu, kita setting dulu ukuran kertasnya. Biasanya untuk layout peta, kita membuat peta di atas kertas A3. Jadi kita pilih page and print setup, kemudian kita pilih ini ya, pilih paper size. Ini cuma 4. Ini kita coba yang di sini kita ganti. Di sini kita ganti di map page size-nya, kita ganti menjadi A3. Kemudian landscape ya, biasanya landscape kita buat, kemudian kita oke. Oke, itu sudah kita setting ukuran kertasnya. Kemudian kita ke view dan kita pindah ke layout view. Oke, tampil di sini layout view-nya. Kita coba atur.